Selamat datang di Podcast Omare. Nah, ini adalah podcast pertama kita ya. iya betul. Iya. Podcast kali ini membahas soal apa sih, Lan? Tentang pelayanan di tengah kesibukan mahasiswa. Nah, Yes, benar. tentunya ini pasti berkecimpung sama namanya kemahasiswaan. Yes, betul. Sosok anak muda tentunya ini. Bener banget. Nah, Nah. tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, Iya. kita ngobrol-ngobrolin tuh kenalan dulu kali ya. Kan Boleh. nggak afdol nih kalau misalnya kita sharing terus kita nggak kenalan. Oke. Teman-teman di rumah pasti pengen tahu nih siapa nih yang berkecimpung ini nih. Yes, bener. Nah, perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Rian selaku host dan juga moderator podcast Omare dan partner aku. Rani. Dan juga di sini kita nggak cuma berdua doang kok. Nah, Ada narasumber yang Iya. muncul nih di tengah-tengah kita nih. Yang memberi tentunya- jarak iya, antara jarak kita antara nih. aku sama Lani. Dan kita ulik-ulik nih soal tema yang kita bawa bareng-bareng ini. Dan mungkin di luar itu juga boleh kali ya ditanya-tanyain. Kita tanya sama kita ulik terus sampai dia sepaneng. Oke, mungkin narasumber kita boleh dong kenalan. Iya. Oke, silakan. Langsung ke teman-temannya aja. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ari, biasa dipanggil Kiwul. Saya sekarang mahasiswa semester 7. Oke, Mas Kius. Di kuliah di mana sekarang? Sekarang sih kuliahnya di Untak sih Kak. Kesibukannya apa itu? Kesibukan saya mungkin semester 7 ini lebih kayak nyusun skripsi aja, sama lagi ada agenda penting nih Kak. Agenda penting. Cocok banget sama tema kita yang kita bawa ini, Lan. Yes, bener. Apa itu agenda penting? Agenda pentingnya tetap yaitu pelayanan kepada Tuhan. Tuh, contohnya apa tuh teman-teman? Contohnya, saya mengikuti organisasi Kak, Organisasi apa itu? pelayanan pastoral mahasiswa. Oke, apa itu pelayanan pastoral mahasiswa? Pelayanan pastoral mahasiswa sendiri itu Kak, menurut saya adalah sebuah wadah di mana yang dibuat oleh Keuskupan Surabaya, yang di mana di dalamnya ini untuk menampung para mahasiswa serta dapat gimana sih cara berinovasi anak muda dalam hal pelayanan dalam segi di mana kedepannya ini bangsa-bangsa kita. Oh gitu. Tentunya berarti yang berkecimpung nih teman-teman muda Katolik. Benar, Dari teman-teman kampus, muda Katolik, teman-teman yang Kak. lain. Di swasta maupun negeri ya. Benar. Nah, kira-kira apa sih Kak motivasi kamu ikut di organisasi PPM ini? Yang pertama motivasi saya ya kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan udah memberikan saya hidup, kenapa Kak? Dari diri saya sendiri kok nggak ingin, oh ini loh yang udah dimiliki oleh Tuhan, kenapa kok nggak saya persembahkan kembali? Jadi awal dari cikal bakal saya yaitu ingin berpelayanan seperti itu. Yang kedua, gimana sih caranya kita melayani kepada sesama? Setelah melayani sesama, baru kita bisa melihat, oh bahwa teman-teman sekitar kita itu perlu pelayanan yang baik juga. Selain itu yang ketiga yaitu mengabdi pada orang tua tetap. Oke, termotivasi banget nih ya sama sosok anak muda ini yang selalu menjunjung tinggi yang namanya pelayanan. Benar. Apalagi masih muda harus aktif. Iya, dia gitu aktif ya, Kak? banget nih yang namanya dunia pelayanan. Nah, Benar. kira-kira selama kakak ikut organisasi ini pasti kan masih kuliah juga. Iya, Jadi Kak, gimana benar, tuh Kak. cara menyeimbangkan antara akademis sama organisasi-organisasi yang diambil ini? Apalagi ini semester 7 lagi Iya, skripsi. lagi skripsi Iya. juga. Mungkin kalau yang saya alamin ya Kak ya, yang pertama emang harus kita membuat schedule Kak. Betul. Kan kita di semester 7 ini mungkin kebanyakan, gimana sih cara menyelesaikan skripsi dengan baik? Terus gimana sih cara mengatur buat keluarga? Gimana lagi kita mengatur buat organisasi? Jadi kita nggak hanya melulu dengan pelajaran dan pelajaran Kak. Tapi kembali lagi, kita punya teman. Di mana teman ini bisa menjadi sebuah masukan dan segala macamnya Kak. Berarti banyak banget ya yang Iya, banyak banget juga kayaknya yang dialami dan juga pengalaman-pengalaman mau di kampus dan juga di luar kampus. Sebelumnya kalau di kampus ikut organisasi apa juga, Kak? Kalau saya di kampus dulu itu awalnya dari BEM fakultas sih Kak. Dari BEM fakultas FISIP, terus lanjut lagi ke BEM universitas. Oh, jadi kejenjangnya lebih tinggi lagi nih. Iya dong. Sebagai upgrade, apa ini Kak. kalau boleh tahu? Sebagai apa tuh? Yang mana ini Kak? Iya. Kira-kira. Nah, yang pertama dulu, BEM Fakultas Yang BEM. selaku apa? Oh, BEM fakultas saya sebagai staf ahli Departemen Sosial Masyarakat. Oh, Tugasnya Sosma. ngapain? Kira-kira ngapain tugasnya, Kak? Sosmasma lebih ke
gimana sih cara kita melayani sesama. Terus yang kedua, gimana sih isu-isu sosial yang terutama yang udah ada di pasaran mahasiswa. Oh gitu. Jadi kakak ini yang langsung terjun dengan menaungi universitasnya gitu. Iya, bener Kak. Secara masyarakatnya. Secara masyarakat. Oke, berarti udah cukup lama kali ya ikut Iya. organisasi-organisasi Iya. banyak Nah, gitu ya. banyak banget Baik yang di dalam pengalaman-pengalaman maupun dia. di luar. Nah, Nah, Bener Kak. selama dari rentetan ikut organisasi nih dari yang ada di Uni maupun di luar, apa sih hal yang paling berkesan menurut Kak? Waduh. Perlu ini kita tahu yang paling berkesan kan ini banyak nih Iya. pengalaman-pengalaman Apalagi besar ya. udah jalan berapa periode? 2 periode. 2 periode Kak. Iya, kan. 2 periode nih. Pastilah ada yang berkesan. Ya, mau Yang itu yang berkesan. baik atau yang buruk boleh diceritakan. Waduh. Secara yang sangat-sangat dialami banget boleh. Yang berkesan menurut saya sih ini Kak. Yang pertama kan jujur yang pertama orang diri saya sendiri nih Kak. Introvert Kak. Aduh, gimana sih caranya aku ini untuk mengupgrade diriku? Masa aku harus stagnan dengan orang yang pendiam seperti ini? Terus akhirnya saya coba-coba Kak. Itu ada oprekan ini Kak. Oke. Oprekan di BEM fakultas ya, awalnya coba-coba. Wih, kelihatannya menarik nih. Oke. Bisa banyak teman, terus ada lagi gimana sih caranya bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman juga. Oke. Jadi saya mendaftar di BEM fakultas, terus akhirnya berjalanlah selama 1 periode. Wah, menarik nih. Akhirnya aku nyoba lagi. Gimana sih di tingkat yang lebih atas lagi. Berarti terus men-challenge diri. Iya, bener Kak. Gitu ya. Anak Dengan muda melihat harus kayak gitu. latar belakang sendiri akhirnya ke challenge diri sendiri juga. Iya, itu menjadi tantangan sendiri sih Kak, Nah, menurut itu saya. tuh. Nah, kira-kira dia kan kakak juga bergerak yang namanya Sosmas di organisasi kakak di Iya. daerah kampus tadi. Bener, Kak. Nah, kira-kira dari melihat peran pelayanan sosial tadi, bisa nggak itu membentuk karakter mahasiswa-mahasiswa Katolik yang ada di zaman sekarang ini? Oh, ini sangat perlu banget Kak. Terutama menurut saya pribadi nih Kak ya. Wah, kelihatannya mengikuti di kegiatan sosial masyarakat ya. Awalnya sih pertama tuh canggung. Gimana sih cara komunikasi dengan masyarakat umum? Soalnya kan konteksnya beda ya, Kak. Beda Sosial antara keagamaan dari gitu, sosial, boleh. agama terus kepada masyarakat. Itu yang pertama kan canggung. Terus akhirnya saya mencoba gimana sih cara belajar buat berkomunikasi dengan orang lain. Setelah itu saya coba-coba akhirnya gimana sih cara menolong sesama dulu. Pertama sesama ini menolong di sekitar kampus dulu Kak. Kira-kira apa sih yang perlu dibantu dari tingkat universitas, dari tingkat fakultas, terus akhirnya keluar di dalam masyarakat. Jadi kita dari diriku melihat sendiri, wah ini ada masyarakat yang emang harus dibantu, terutama apalagi yang lagi kena musibah atau kena bencana dan lain sebagainya. Kak. Berarti sebegitu pentingnya ya kita memang harus benar-benar peka dan Iya, juga aware tahu juga. gimana sih lingkup masyarakat. Dan bagaimana juga kita cara merespon lingkungan sekitar, Iya, benar mau banget. secara lingkungan sosial maupun keagamaan juga. Bener Kak? Makanya itu penting buat untuk terjun di organisasi-organisasi. Oke. Aku ada tanya lagi nih Kak. Kira-kira Kak Ari ini gimana sih cara Kak Ari ini merespon tentang adanya bahwa pandangan mahasiswa yang beranggapan bahwa aktif di organisasi yang kakak coba ini, maksudnya PPM ini, Iya. tentang dan KMK yang tidak terlalu urgent ini, bisa dibilang tidak terlalu urgent karena kan ini lingkupnya di luar kampus. Otomatis kakak sendiri yang kepengen untuk terjun langsung, keinginan diri sendiri dan terpanggil istilahnya seperti itu. Kira-kira gimana pandangan kakak soal akan hal itu? Pandangan saya nih Kak ya. Iya. Yang pertama ini melihat kembali Kak. Wah, mahasiswa itu nggak hanya sebagai belajar dan melulu belajar. Tapi ada istilah mahasiswa adalah agent of change. Di mana kita sebagai mahasiswa harus membuat perubahan sendiri. Pertama dalam diri kita sendiri dan yang kedua harus merubah dalam masyarakat. Gitu Kak. Jadi buat teman-teman mahasiswa ini, terutama yang Katolik, jangan malu-malu. Buat gimana caranya kita melayani sesama, bukan hanya dengan iman kita sendiri. Itu sih Kak. Oke, banyak banget ya informasi yang bisa kita kulik dari kakak ini. Iya, benar banget. Nah, kalau menurut kamu nih Kak, kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkup pelayanan untuk mahasiswa? Oh, kalau permasalahannya sih ini sih Kak.
urgensinya. Urgensinya mungkin permasalahannya sekarang banyak anak muda, terutama buat teman-teman nih mahasiswa yang Katolik, masih untuk lah kak, gampangannya kak. Untuk tuh, aduh aku kok malu. Oh gitu. Terutama dalam hal umum aja, hal kecil. Waktu kita berdoa di tempat umum, kan kita kan mungkin melihat jarang dengan seseorang itu membuat tanda salib kak. Padahal itu adalah ciri khas atau identitas kita. Ya, identitas dari Katolik itu Benar. sendiri ya. Oke, benar-benar. Aku sempat sih mengalami kayak gitu. Iya, aku juga waktu itu sempat ngalamin kayak gitu. Cuman karena aku juga berkecimpung dan ingin tertarik sama dunia organisasi Katolik, akhirnya aku melatih buat melakukan hal itu di tempat umum juga. Dan akhirnya juga Terbiasa, gitu. betul. Nah, kira-kira aku pengen tahu juga ini, bagaimana sih waktu Kak Ari merasa adanya tergerak hatinya, terpanggil untuk masuk ke organisasi yang namanya organisasi sosial masyarakat itu tadi? Tertariknya tuh awalnya saya melihat, berita sih kak. Oh, dari berita. Iya. Berita di TV atau di mana? Berita di TV, terus Sosial sosial media media, juga, oke. kayak gitu. Kok kelihatannya nih kasihan gitu loh masyarakat ini. Mm-mm. Masa kita harus membiarkan masyarakat yang sengsara seperti ini, atau hanya menunggu dari bantuan dari pemerintah itu. Jadi kita harus tetap tergerak hatinya teman-teman. Gitu. Banyak banget ya yang bisa kita dapat dari informasi kakak ini. Jadi teman-teman di rumah, kalau misalnya kamu tergerak akan yang namanya sosial dari yang kamu lihat sendiri, mau itu di kampus, organisasi di luar kampus. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil nih, kita harus terjun langsung. Benar kak? Kita harus yang namanya melakukan aksi itu sendiri. Dan berani memulai. Nah, Itu yang paling penting. karena kalau bukan kita sendiri siapa lagi? Nah, Gitu. Masa nunggu-nungguan sama teman-teman kan? Bener. Guys. Oke, setelah kita tanya-tanya gini, kita punya challenge nih kak. cari apa kira-kira kak? Challenge ini yang Challenge-nya. tentunya seru banget. Ada 3 challenge yang bakal kita buat, tentunya yang bakal kita ulik-ulik lagi nih. Harus 3 ini kak? Gamesnya, Iya. iya. Sebutkan 3. Waduh, bukan ya? Itu beda. Oke, beda. Itu bisa dibahas nanti. Nanti. Oke, bisa Oke. diambil dulu challenge-nya. Ini nih. Ada amplop, ini bukan amplop honor ya kak. Oh, bukan honor. Saya kira saya dapat honor kak. Ini bisa diatur. Oke. Oke. Ini gimana kak? Saya suruh pilih atau kakaknya milih? Nah ini di sini udah ada nomornya teman. Nah, nomor urutnya ada 3 amplop ini. Nah, ini dari sini kita bakal tahu challenge-nya apa. Dan ini surprise jalan ya. Iya, kita aja nggak Nggak tahu. tahu loh kita ini. dan mau hanya buat ngapain. Kakak Ari. Aduh. Oke, kita mulai dari 1 di aku berarti ya. Iya, Oke, kita buka. Saya kira saya milih kakak. Udah ada urutannya Kak. Oh Kita iya. aja udah. Jadi udah disetting semuanya. Oke, yang pertama ini ada Awas. kosong enggak. Oh. Yang pertama, oh ini challenge-nya pura-pura jadi host selama 15 detik. Host. Iya, hostnya ini hosti. Oh, pura-pura jadi hosti. Jadi kakaknya bakal Kira-kira. menjadi hosti. Hosti tau kan hosti kak? Apa kan Hosti yang putih itu, Yang bulat yang bulat, putih. ya. Yang Jadi ada selama setiap 15 Ekaristi. detik. Dimulai sekarang nih kak. Besok nggak apa-apa sih kak, dimulai besok. Oh iya, untuk challenge-nya bisa dilihat ini kak. Pura-pura jadi hosti selama 15 detik. Jadi Kak Ari akan melakukan challenge ini selama 15 detik di depan teman-teman semua yang nonton ini. Ya oh pikir-pikir. Dimulai nih kak. Kita jadi Kira-kira. jurinya. Itu jadi jurinya. Kita bakal menilai udah jadi hosti banget belum nih. Iya. Kayak gitu. Oke. Oke. Silakan kak. Dimulai sekarang kak ini. Ya. Kak dihitungin atau gimana nih kak? Boleh. Dihitungin berarti. Hitung bareng-bareng ya teman-teman di rumah. 1, 2, 3. Kak belum selesai kak. Sabar, bisa 15 detik kak. Bisa 15 detik. 15 detik Kak kalau Kak. Oh kemung nggak kak. betah ya sudah. Oke Sudah, boleh oke. turun lah. Oke. Challenge pertama udah terlaksana dengan baik dan Gimana benar. perasaannya? Gimana perasaannya itu? Perasaannya waduh ya. Pertama ya kaget ya. Ya, itu. Kita Kaget, juga terus baru tahu. baru tahu ini. Kita juga kaget. Ya, Cuma aku ini bener challenge yang hosti. buat Nah. kita lebih cair dan lebih Iya, enjoy tentunya. Oke. Oke. Sekarang lanjut ke amplop Challenge keduanya. Oke. Kemana kira? Sabar mas. Apa kira-kira? Asik asik. Duh, gak bahaya tak? Asal.
Apa itu Kak? Siapa orang yang menurut lo keren di KMK? Sebutkan asal KMK-nya dan alasan lo memilih orang itu. Waduh, rada sulit. KMK-nya berarti KMK di kampusnya Kak Ari ya? Iya. Di kampusku sendiri nih. Iya, Kak. di kampusmu Iya, sendiri. sebenarnya. Siapa kira-kira? Di kepengurusannya KKN dulu deh. Ini harus pengurusnya atau pembinanya juga boleh kak? Kan dalam masuk KMK itu kak. Pengurus. Beda, pokoknya. Di pengurus. Iya. Pengurus. Kalau pembina kan otomatis dosen. Ya, Benar. mungkin. Jadi pengurusnya aja. Teman-teman yang sering berkecimpung bareng-bareng di kepengurusan KMK. Siapa tuh? Kira-kira. Siapa ya kak ya? 5, 4, Dihitung ya kak. 3. Kalau nggak dijawab, nggak terlaksana nih challenge-nya. Oke. Gagal. Sebutkan ya. Sebutkan dan Clue-nya- jelaskan. clue-nya Clue-nya itu. tetap sebutkan. Sebutkan dan jelaskan. Satu orang aja kan ya? Satu orang aja. Mau lebih juga Ya boleh. boleh. Tapi kalau nanti lebih. ya aja di Bisa di belakang. belakang. Oke. Nanti kompromi sama kita. Oke, siapa? Siapa tuh? Yang pertama cuma satu sih Oh, emang. cuma satu. Benar, Iya. nggak apa-apa. Kalau cuma satu. Ada sih kak, namanya itu Kak Iren. Kak Iren. Kira-kira di kepengurusan dia bagian apa waktu itu? Waktu itu di kepengurusan itu jadi ketua umum Ketua umum di KMK. di KMK-nya. Oke. Dan di situ posisi saya juga sebagai wakil kak. Oh, jadi bakal yang namanya cekcok terus dan juga berkecimpung terus bareng-bareng berproses Iya, bareng-bareng. bener kak. Kira-kira kenapa itu kok bisa memilih Kak Iren? Nah, Keren karena menurut saya kak ya. ya. Beliau kita sebutnya aja beliau. Beliau. Beliau ini emang Halo Kak Iren. Iren. mungkin Kak Iren lihat. Jadi awal itu pertama kan saya kaget kak. Kok tiba-tiba nama saya jadi wakil. Oh gitu. Saya kaget terus akhirnya kok dilihat kok kakaknya rada judes. Kak Iren ini. Kak Iren nih rada Oke. judes kak. Aku Tandain, bingung Kak. nih kak. Tandai Tandain, dia Kak. Ini mantan wakilmu. Mantan wakilmu, Kak. Jadi rada judes. Ya apa sih caraku ini biar jadi lebur lah. Gimana biar mendapatkan chemistry. Nah, chemistry satu partner gitu iya, ya. satu partner. Jadi situ saya coba komunikasi awalnya. Cukup gitu kak awalnya kak. Terus lama-kelamaan gimana tuh, Kak? Lama-kelamaan gitu ya udah sifatnya ternyata emang agak keras dikit sih kan. Oh, Tapi iya. tetap saya mendapatkan kewibawaannya beliau. Oke. Jadi selama proses itu juga akhirnya terbangun juga chemistry. Iya, chemistry-nya terbangun kak, tetap. Oke, challenge kedua udah terjawab nih. Kira-kira challenge ketiga Udah apa habis tuh, Kak? berarti nih kak. Kurang Sebenarnya. satu. Kurang satu. Kurang Kak. satu. Biar Ada honornya satu terpenuhi Kan kurang ini satu. hostnya ada dua nih kak. Ya. Gimana kalau ini buat hostnya kak? Nggak bisa. Gantian. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nanti harusnya ada Terus sendiri ada soalnya. sendiri. Ada sendiri Ada boleh. sendiri. Tapi tanpa narasumber. Oh iya. Tanpa narasumber. Oke, langsung kita ke amplop yang ketiga. Selanjutnya, Apa kira-kira kak? Apa tuh? pertanyaan yang selanjutnya, kasih tahu apa yang kamu lakuin di tanggal 14 nanti. Tanggal 14 apa ini kak? 14 Februari. 14 Februari. Yang dimana itu bertepatan dengan hari Pemilu kak. Bener. 14 itu pemilu. Ada lagi. 3 peringatan kalau nggak salah ya. Rabu-abu. Rabu-abu dan juga hari kasih sayang yaitu hari Valentine. Bye. Kalau misalnya tiga-tiganya mau disebut boleh, maksudnya Boleh. selama Rabu-abu ngapain Valentine Iya. ngasih ke siapa boleh kayak Atau dirangkep jadi satu gitu, boleh. siapa tahu. Boleh. Jadi mungkin yang pertama ini kak. Saya mengikuti Rabu-abu dulu kak. Iya. Karena kan Di pagi harinya ini. Di pagi hari Betul, tetap. Pagi hari kita harus mengikuti perayaan misa di Iya, Rabu-abu. betul. Gimana kan awal mula kita mencapai untuk gimana sih menjadi mawas diri kan. Memulai namanya masa prapaskah. Prapaskah. Betul. Dimana di situ adalah memulai aksi puasa. Nah, Puasa nggak kan nanti? puasa tetap kan. Oke. Berapa hari kak kira-kira kak puasanya? 40 hari. 40 hari. Bener. Loh, kan 35 kak? Loh, Jangan dipotong-potong. Pertanyaannya. Oke. udah habis misa yang kedua ikut ini kak, pemilihan umum. Pemilihan Tetap. umum. Jadi habis misal langsung ke rumah pemilih nyoblos nih. Iya nyoblos. Nah. Kira-kira siapa sih presidennya? Nah. Itu dia. Nggak Rahasia itu secret. Rahasia, secret. Itu secret. Oke. Hehehe. Ayo maaf. Secret. Bahaya. Yang ketiga, iu.
Yang ketiga apa kak kira-kira? Yang kering hari kasih sayang ini. Kasih sayang. Apa yang kakak Ari bakal lakukan? Buat Valentine di tanggal 14 ini yang saya lakukan ini kak. Yang pertama kumpul keluarga lah kak. Karena kan awal mula gimana timbullah cinta kasih Yes. itu berada di dalam keluarga kita sendiri. Keluarga kita sendiri dari Iya. masa kecil juga. Masa ya, kecil Kak, ya. juga. Benar. Cinta kasih. Cinta kasih tetap. Nah, terus berlanjut nggak ini? Oh berlanjut ya tetap. Tetap kak berlanjut. Berlanjut terus Habis dari keluarga buat teman-teman. teman-teman. Iya buat teman-teman. Teman-teman yang dekat, Teman-teman yang dekat, sahabat, kerabat. Habis Udah, dari ya. teman-teman, Dari teman-teman kira-kira ngapain ya? Mungkin ada cemewew atau something ada berat. seseorang gitu. Seseorang Iya yang tetap kak. Yang ketiga ya buat orang yang saya cintai. Siapa tuh? Secret dulu ya kak. Oh, masih Iya secret dulu kak. itu kalau di chat langsung balas sih kan nanti. Oh fast respon. Oh, fast Tetap. respon. Tetap fast respon. Oke. boleh ditelepon sekarang mungkin? Jangan kak. Oh, Jangan, gitu. iya. Lagi bubuk. Lagi Oh, bubuk. lagi Iya lagi bubuk. Benar, iya benar. Bener. Benar. Karena kayaknya nanti bakal lanjut. Iya. Oke. Oke, 3 challenge sudah terlaksana nih teman-teman. Dan semuanya udah divalidasi banget nih challenge-challenge-nya ini. Oke, karena challenge udah berjalan, udah selesai. Mau nambah challenge atau gimana ini? Gimana ini? Waduh jangan kak. Oke, karena narasumber kita juga udah senang dengan Senang banget challenge sama kita challenge-nya. kasih. Kita juga Menerima banyak mendapatkan informasi, dari pengalaman, narasumber ini. sharing, Nah, dan dari banyak motivasi-motivasi Iya, yang bisa betul. kita ambil Organisasi gitu ya. yang di kampus maupun di luar kampus. Yes. Itu banyak banget nih motivasi yang bisa kita ambil teman-teman. Oke, nah sebagai penutup nih Kak, Mm-mm. Waduh. kalau Apa ini? misalnya Kak Ari nggak apa, bolehlah kasih kalimat atau jangan buat teman-teman muda nih Iya, terutama terutama. supaya lebih aktif Kan untuk ditambah ini kan pelayanan. awal tahun paling Iya, awal tahun memulai 2024. motivasi. Nah benar, memberi motivasi teman-teman untuk melangkah di tahun 2024 nih. Boleh. Jadi buat kalian ya, buat kalian kawan-kawan, terutama kawan-kawanku yang agama Katolik, tetaplah pelayanan di dalam lingkungan kalian masing-masing. Jangan malu Anda sebagai mahasiswa untuk menyuarakan warta kabar gembira Tuhan. Itu saja sih kak. Oke, mantap ya, banget nih menunjukkan hati. quotes dan juga motivasinya. Iya, benar. Oke. Semoga teman-teman di rumah termotivasi dan juga enjoy sama apa yang kita bahas kali ini. Bener banget. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada apa request Nah, boleh dulu. request podcast selanjutnya itu boleh banget langsung ke kolom komentar. Yes, bener banget. Ya. Oke, Oke. karena ini udah di penghujung, kami mengucapkan terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak sebesar-besarnya buat kakaknya. telah meluangkan waktunya ini. Iya Di kakak. tengah kesibukannya. Iya, kita ulik-ulik terus nih masalah Iya. ini. Oke. Oke. Itu dulu are-are dan sekian dari kami. Sampai Terima jumpa kasih. lagi di podcast Om Are. Dadah. Dadah.